Halo guys, balik lagi dengan vlog gua. Kenalin, nama gue Faisal Aji Setiawan. Gue mau bikin vlog terkait vlog yang selalu ditanyain banyak maba-maba terkait video gue di semester 1 yang gue ngejelasin Universitas Pertamina. Nah, sekarang gue juga mau bikin vlog terkait Universitas Pertamina kembali, tapi dengan tema terkait apa coba? Kuliah online. Nah, kalian kan tahu pasti akibat COVID-19 atau coronavirus ini kan buat banyak instansi-instansi seperti universitas yang menerapkan sistem perkuliahan online gitu ya. Jadi di kampus gue, Universitas Pertamina, juga nerapin hal yang sama dengan kampus-kampus lainnya. Kita itu sekarang kuliah di rumah menggunakan online gitu. Nah, gue bakal ngasih, bukan review sih, tapi ngasih apa ya, ngasih tahu ke kalian, khususnya prodi gue, gimana nerapin perkuliahan online ini. Pertama, mau ngejelasin juga, jadi yang gue terangin sekarang ini pengalaman gue di prodi HI ya, dengan sistem perkuliahan online ini. Ini nggak tahu dengan prodi lainnya. Oke. Jadi kita itu udah nerapin online sejak benar-benar anjuran dari pemerintah untuk melakukan lockdown. Kita udah langsung lockdown, menerapkan yang stay at home aja. Kampus gue langsung juga Senin tanggal berapa ya, nanti gue kasih keterangan deh. Intinya kita langsung benar-benar kuliah online. Nah, pada awal-awal minggu pertama sih emang sistemnya itu belum begitu siap, dimana kayaknya gue 1 minggu itu ada beberapa dosen yang udah pakai aplikasi Zoom, tapi ada juga yang enggak gitu. Nah, akhirnya di minggu kedua itu udah baik, udah benar-benar kalau di prodi gue tuh udah langsung siap, udah langsung bikin e-learning khusus prodi. Nah, setahu gue juga di waktu itu tuh teman gue prodi komunikasi itu belum ada e-learning khususnya dia gitu. Ini gue juga nggak tahu ini dibikinin oleh kampus atau emang per prodi itu bikin sendiri-sendiri. Tapi kayaknya per prodi bikin sendiri-sendiri nih. Ini asumsi ya. Jadi di prodi gue langsung bikin e-learning khusus HI untuk absen. Jadi setiap ada kelas, baik itu ada atau enggak, jadi misalkan jadwal ada kelas itu biasanya dosen bilang suruh absen. Misalkan nggak ada pertemuan, bisa digantikan dengan tugas. Bunek banget kan, udah nggak ada pertemuan, nggak ada tugas. Ada, maksudnya gini, kalau ini selingan ya, jadi gue kayak kalau misalkan dosen nggak pengen ada pertemuan, ya bedain gitu, pertemuan tugas gitu. Kalau lu emang mau ganti pertemuan sama tugas, itu kayak apa ya, lucu gitu menurut gua kalau di perkuliahan online gini gitu, karena kita butuh tatap muka. Kalau nggak tatap muka ya seenggaknya dosen bikin video kayak gitu terus diupload, jadi kita sedikit memahami. Nah, kalau tugas itu kan emang kewajiban kita juga mengerjakan. Nah, cuman kan bimbingan belajar mengajar juga kewajiban dosen sebenarnya. Ini selingan, bener-bener selingan, sorry. Nah, tadi sampai mana? Nah, sampai pembuatan e-learning. Nah, jadi kita itu ada absen, terus pengumpulan tugas juga di situ, terus juga di e-learningnya itu langsung ada khusus untuk akses ke Zoom. Jadi banyak dosen yang menggunakan aplikasi Zoom. Nah, Zoom itu kan yang premium. Intinya itu kalau yang Zoom biasa yang nggak prabayar itu cuma bisa 40 menit setahu gue ya. Tapi kalau yang udah berbayar itu bisa waktunya itu nggak ditentuin gitu. Nah, jadi dari prodi gue juga udah beli Zoom itu 2. Ini kak prodi gue cerita waktu kita lagi kelas. Nah, ini kenapa cerita? Karena ada yang tanya. Gue juga tanya sih, kenapa jadwalnya sering tabrakan antar kelas lainnya. Nah, jadi kita juga bingung kan kalau tabrakan. Nah, dia jelasin prodi kita itu baru beli Zoom itu 2. Kan juga harganya mahal untuk beli paket Zoom itu. Jadi setiap, bayangin deh, kita itu prodi HI jumlah angkatannya itu sekarang ada 3. Angkatan atas udah nggak kuliah, jadi kita sekarang ada 3 angkatan. 3 angkatan itu ada, 1 angkatan itu ada 2 kelas gitu. Jadi kan untuk menggunakan aplikasi Zoom yang cuma 2, pasti kan banyak dosen yang harus saling mengubah jadwalnya agar nggak tabrakan gitu. Tapi sekarang udah minggu ketiga langsung dibikin jadwal yang baru, jadi setiap dosen udah nggak ada tabrakan lagi dan udah aman gitu. Tapi di prodi lain itu ada prodinya si Haris Ekonomi itu Zoom-nya itu nggak prabayar, jadi dosennya itu setiap 40 menit sekali itu login lagi, kata dia. Gue tuh juga nggak tahu nih. Intinya kalau di prodi gue masih aman-aman aja, masih
secapek itu juga, bener-bener pertemuan terus langsung kasih tugas, kasih deadline. Jadi kayak yang biasanya tugas di kelas itu dikerjain waktu kelas, sekarang jadi setiap ada selesai kelas online ada tugas, tapi juga emang biasanya dosen bikin tugas lagi, paham nggak? Nah jadi kayak double gitu. Terus juga situasi di rumah kalian pasti bosen dan lain-lain. Jadi gue akuin kuliah online itu emang bikin stres, tapi mau gimana lagi. Tapi gue salut sih sama prodi gue, sama kampus Universitas Pertamina juga, karena nih buat kalian ini info aja nih, buat mahasiswa itu didata siapa yang menggunakan wifi di rumahnya atau di kosannya, atau dia menggunakan paket internet sendiri menggunakan HP dia masing-masing. Nah bagi yang nggak pakai wifi itu dikasih bantuan nih. Jadi ini general ya buat seluruh mahasiswa, intinya yang dia ngasih data informasi ke dosen wali masing-masing, dia nggak pakai wifi nanti dikasih sejumlah pulsa, kalau nggak salah 25.000 atau 50.000 gitu. Jadi keren kan. Nah selain itu juga kampus itu ngedata bagi mahasiswa yang sakit, jadi benar-benar kita itu masih diperhatiin kampus walaupun udah nggak bertatap muka. Dan juga kita diberikan bantuan bagi mahasiswa yang masih di kos-kosan. Jadi buat yang masih di kos atau di asrama, mereka itu masih dapat bantuan kayak sembako dan lengkap. Jadi gue salut sama kampus. Nah balik lagi ke topik. Jadi kalau misalkan ada yang tanya gimana sih rasanya kuliah online di Universitas Pertamina, karena kita lagi bahas kuliah online di Universitas Pertamina, menurut gue kalau secara sistem prodi gue siap, bagus. Ya bedanya apa ya? Bedanya itu ngantuknya double. Kalau di kelas kita merhatiin dosen ngantuk, dan kalau kuliah online itu lebih ngantuk. Ya karena kan aplikasi Zoom bisa matiin muka kita kan, matiin video, maksudnya matiin video kita. Jadi dosen itu nggak tahu ini mahasiswa dengerin atau enggak, atau cabut atau tidur atau gimana. Tapi kalau dibilang kuliah online itu ngebantu atau enggak, untuk situasi sekarang ini ngebantu banget. Dan menurut gua dosen itu udah apa ya, di Universitas Pertamina itu memberikan semaksimal mungkin strategi-strategi mereka untuk seperti kayak buat e-learning, terus buat menggunakan Zoom juga, terus memberikan tugas-tugas juga. Biar serasa mungkin ya, biar serasa kuliah pada situasi biasanya. Oh ya, gue mau nunjukin contoh e-learning gua. Nih, contohnya begini nih. Sorry ya, kayak begini aja ya. Gue soalnya nggak pintar ngedit-ngedit. Jadi sama sih. Ini gue masukin punya gua pakai sensor selesai. Login. Sama kayak. Nah, jadi nanti ini ada tapi ini khusus prodi gue ya, jadi kayak matematiknya juga data-data mata kuliah gitu. Nah, kita kasih contoh akan biokinetik energi. Intinya begitu dah ya. Nih, nanti nih ada pengumuman atas ini nih, ada pengumuman, terus ada input kehadiran kalau setiap kelas kita. Terus di bawahnya itu ada nih, klik, kalau diklik itu untuk pertemuan Zoom. Nah ini untuk pengumpulan tugas juga ada di aplikasi ini, jadi langsung bisa ngumpulin tugas di sini juga. Terus bisa ngedownload tugas dari dosen gitu. Jadi lengkap emang paket dari e-learning yang dibuat oleh HI ini. Terus juga apalagi yang dibahas ya, intinya kuliah online di kampus Pertamina aman dan melelahkan, karena mungkin males sih mahasiswanya. Soalnya menurut gua karena kita di rumah aja gitu ya kan, tugas itu banyak, cuman kita waktu senggang juga sebenarnya banyak. Ini kalau gue dari segi anak rajin, tapi kalau kadang dari segi anak malas, aduh udah kan banyak ini selingan aja ya, kan banyak argumen yang bilang kayak seharusnya dosen itu merhatiin mahasiswanya lah, karena di rumah kan nggak cuman kuliah gitu, di rumah itu juga ada kewajiban kita sebagai anak. Nah terus ya emang bener sih, dan kadang gue juga gue paling kesel itu intinya kalau ada dosen udah nggak ngajar, tugasnya double gitu. Kalau misalkan lo nggak ngajar ya udah
tapi tetap ada tugas, tapi jangan gantiin untuk pertemuan. Tapi muter-muter gue kalau ngomong ya, khusus ini intinya dosen itu kadang ngasih tugas 2 gitu untuk mengganti pertemuan, dan ada tugas juga. Jadi kayak ya kalau lu nggak mau pertemuan ya seenggaknya bikin video. Itu sih kalau dari gua gitu. Soalnya kalau dia bilang diganti bacaan terus dikumpulin pakai tugas, itu kayak itu jatah kita tugas itu emang udah ada gitu. Jadi jangan gunain tugas untuk mengganti pertemuan. Ini khusus untuk kuliah online ya, karena menurut gua takut apa ya, karena beda aja gitu penjelasan secara video, dosen ngejelasin kita bisa tanya, bisa menggunakan ekspresi dosen juga kan, dan ada cerita-cerita selingan juga. Jadi nggak cuma materi tapi pengalaman dosen dan juga argumentasi dosen kan keluar. Beda kalau dosen cuma ngasih PPT atau ngasih sumber jurnal terus kita disuruh nge-review sendiri kayak nyari di internet. Pasti beda lah rasanya dengan kita ngedengerin via video dia ngomong langsung. Nah, jadi itu video yang gue buat. Gue minta maaf kalau banyak kekurangan atau di video gue itu banyak misinformasinya. Gue minta maaf karena ini sepengetahuan gue, dan ini informasi yang mungkin antar prodi lain gue juga nggak tahu, karena gue jujur belum tanya lagi. Itu tuh cerita teleponan itu gue sama Haris yang kayaknya baru minggu kemarin. Terus yang intinya ya itu deh, intinya mungkin per prodi itu sistemnya beda-beda. Dan juga karena gue semester 6 dan prodi sosial di kampus Universitas Pertamina itu 3,5 tahun, dimana berarti cuma 7 semester. Ini semester ke-6, selesai ini harusnya gue magang. Nah, karena ada coronavirus juga, magang di cancel. Khusus prodi gue juga menurut gue dia masih masih melayani mahasiswa untuk bagi mahasiswa yang pengen minta surat kayak surat rekomendasi, surat izin magang atau surat rekomendasi magang. Itu udah intinya surat persyaratan magang ke instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan gitu. Dan responsif juga. Tapi prodi lain, ini gue nggak mau sebutin, ini prodi lain juga ada yang belum jelas terkait magang ini gitu. Jadi emang responnya per prodi mungkin beda-beda. Tapi prodi gue alhamdulillah responnya bagus, dan kita tetap harus diwajibkan mencari walaupun situasi belum menentukan. Tapi ya kalau seenggaknya mungkin kalau udah dapet kan seenggaknya lega dan bisa di cancel misalkan situasi belum kondusif. Nah, kampus juga waktu gue minggu udah libur ini gue minta surat mahasiswa aktif itu juga dilayanin menggunakan via email, kirim email dapat email balik. Jadi selama kuliah online dan sistem online saat COVID-19 ini, kampus Universitas Pertamina tetap oke. Jadi mungkin itu yang udah gue sampein, yang tadi harusnya closing tapi ada penambahan lagi. Sekarang ini benar-benar closing. Sekali lagi gue minta maaf kalau ada kesalahan kata. Dan ada informasi juga buat maba-maba nih yang pengen daftar kuliah di Universitas Pertamina, itu ada jalur via rapot. Nah, buka aja IG-nya Universitas Pertamina atau buka aja websitenya Universitas Pertamina AC.id. Nah, nanti pasti ada keterangannya. Jadi kalian nggak perlu tes langsung atau tes online, tapi bisa menggunakan nilai rapot. Oke, sekian dari gua Faisal Haji Setiawan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat dan semoga tetap sehat, dan Indonesia serta semua negara di dunia ini cepat dapat menangani coronavirus, karena sumpah bosen banget. Sekian dari gua, terima kasih dan dadah.